Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, terkecuali orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang selalu menasihati di dalam kebaikan dan insya Allah tetap dalam keadaan sabar. Sadaqallahul azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan rahmat, taufik dan hidayahnya semata-mata. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan mubarakah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dengan satu rahmat yang tiada terhingga. Bisa duduk berdampingan, bertatap muka dengan guru kita, Walid Tengku Ahmad Datau. Semoga kiranya beliau dan keluarga akan tetap diberikan kekuatan lahir batin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Untuk memperjuangkan serta menyiarkan apa yang telah beliau siarkan di daerah Sulawesi Utara. Sesungguhnya mutiara sekalipun berada di dalam lumpur yang penuh, lumpur yang begitu besar, tetapi mutiara tidak pernah akan menghilangkan cahayanya. Namanya mutiara tetap akan mutiara. Salawat dan salam semoga selalu bercucuran ke hariban junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga rahmat dan taufik akan selalu bercucuran kepada ayahanda kita, ayah mursyid, guru kita Al-Mukarram Abuya Haji Syekh Amran Wali Al-Khalidi serta keluarga selalu diberikan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang saya cintai panitia pelaksana MPTT Kabupaten Minahasa Utara. Karena ini kapasitas kabupaten, walaupun dia desa, tetapi ini berada di daerah, salah satu daerah otonom, yaitu Kabupaten Minahasa Utara. Yang saya banggakan, Wali Provinsi Sulawesi Utara, alhamdulillah bisa duduk berdampingan pada malam hari ini. Gubernur NTT serta para wali, ini ada wali kita, saudara kita yang saya muliakan, hadir pada malam hari ini. Ada beberapa pejabat di daerah Bolamondo. Ini ada sekretaris, ini adik saya,
Sekretaris Basnas Kabupaten Bola Mongondo, ada kepala desa dan juga ada calon kepala desa. Jadi kepala desa aktif dan calon kepala desa insya Allah diberikan berkah. Amin. Amin. Ya Allah. Ada pegawai negeri sipil, ini ada beberapa pegawai, ada sekretaris BKNT Kabupaten Bola Mongondo, ada ibu majelis taklim, ada kepala-kepala lingkungan, ada ketua pemuda BKPRMI Kabupaten Bola Mongondo. Jadi kita lengkap hadir. Kalau malam ini kita datang 13 kendaraan, satu bus besar yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Bola Mongondo. Artinya kehadiran kami di sini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Bola Mongondo. Itu tandanya. Karena sesungguhnya sesuatu yang terjadi pasti ada tanda-tandanya. Dan tanda kehadiran kami di sini mendapat dukungan pemerintah daerah. Karena ini menyebarkan kebaikan, bukan keburukan. Yang kedua, kami tidak pernah menyangka bahwa di daerah yang minoritas muslim ini berada di bagian timur Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, ternyata di sini ada mutiara yang kami sudah berputar sejak dari lahir sampai hari ini, hanya berada di daerah Minahasa Utara. Dan kalau ini Bapak Ibu tidak jaga, tengah malam orang culik bawa di Bolmong. Kami sudah sampaikan kepada beliau. Dan kami tidak main-main. Karena apa yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, seorang guru mampu menunjukkan adab, mampu menunjukkan contoh dan suri teladan. Kami pun sudah banyak berguru. Yang hadir di sini berbagai macam latar belakang perguruan. Kalau tidak salah ada kurang lebih 11 perguruan yang hadir di dalam Bolmong. Perguruan apa lagi tidak, DP hitam, putih, merah, kuning, segala rupa kita belajar. Tapi ternyata ada di sini untuk kebaikan. Allahu Akbar. Kami dapatkan di sini. Oleh sebab itu mari kita berterima kasih dan bersyukur dan perlu kita jaga dan kita pelihara. Karena sesungguhnya kebaikan itu hanya bisa datang dari orang-orang yang mampu mengajarkan kebaikan. Allahu Akbar. Dan kebaikan itu hanya mampu diajarkan oleh orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak baik, dan orang-orang yang mampu menunjukkan hal-hal yang positif untuk menyebarkan agama. Yang ketiga, kami pun tidak pernah menyangka akan belajar di sini. Karena pada saat kunjungan beliau ke Bolmong, datang ke rumah kami, di rumah pribadi saya. Ini adik saya yang dan Iqbal yang bilang, Pak, ada tamu orang. Tamu apa itu? Mau datang bajikir. Dan bilang kalau cuma bajikir, orang tahu bajikir lagi. Ini zikir apa yang dibawa ini? Oh ada Pak, ada yang datang. Waktu saya tiba di rumah, ternyata beliau dan rombongan sudah berada di rumah. Dan pada saat beliau ada, saya bilang mesti tes ini orang ini. Sebab Pak Guru jangan orang lebih jago. Masa Pak Guru kong murid lebih jago dari guru? Mesti uji ini guru. Sebab orang yang mendapatkan ijazah, orang yang mendapatkan penghargaan, orang yang lulus itu harus orang yang mendapat ujian. Kalau tidak diuji, tidak akan mendapatkan ijazah. Contoh orang sekolah, kalau nggak ada sekolah tidak dapat ijazah. Yang sekolah itu dapat
ijazah itu pun harus mengikuti ujian. Tidak diuji berarti tidak mendapat ijazah. Maka harus diuji orang ini. Ini mengaku guru ini uji. Betul-betul guru atau cuma guru-guruan. Gitu. Waktu kami datang di rumah, saya duduk di samping beliau. So mesti uji dengan barang hitam ini orang ini. Uji dulu Pak ya. Kayaknya rupa hebat ini. Rupanya ada poin di atas 2. Mesti uji lagi dengan yang 1, mesti tes. Pada saat jabat tangan dengan beliau, saya mengatakan bahwa saya bersedia berguru kepada Walid. Allahu Akbar. Padahal waktu itu saya ada tes ke beliau. Waktu pegang tangan itu saya tes ke dia. Mesti tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Hampir terlempar. Tangan terlalu lebih jauh juga. Maka saya perintahkan kepada adik-adik saya, keturunan saya, dan keluarga saya, wajib hukumnya berguru kepada wali. Wajib, bukan sunnah. Karena ilmu yang beliau dapatkan adalah ilmu dari Syekh Abuya, guru besar kita yang ada di Aceh. Beliau adalah pewaris ilmu. Maka kami pun tentu berkeinginan untuk mewarisi ilmu yang beliau miliki. Itu yang ketiga. Masih banyak. Yang keempat, saya bilang orang mesti datang di Likupang. Ini Likupang ini orang mesti pilih. Apakah beliau ini ada pondok ataukah hanya sabuah? Dasing. Atau cuma apa di pinggir Dasing. pantai? Dasing. Karena orang babulu bawa bulu. Cari makan sendiri, kalau perlu pinggir-pinggir kuala. Om duduk tak paku di situ 3 hari 3 malam, yang datang setan. Cuma Jo, yang paling jago kalau orang Gorontalo konsumsi suawa, orang paling takut. Dan itu nenek moyang kami. Nenek moyang dan tetek moyang kami itu berasal dari Suawa. Dan kalau baku uji pergi di Suawa. Jago kalau dia pulang. Ternyata beliau masih pulang karena ada uji dari Suawa punya. Jadi kita orang datang ke sini. Sampai di sini orang kaget. Ternyata bukan Dasing. Yang kita orang datang adalah gedung pondok pesantren yang sangat megah. Kami datang di sana, kemudian bersilaturahmi dengan keluarga di sini dengan Wali Munte, Pak Gubernur dan saudara-saudara kita. Oh, masuk di kamar tidur. Tidur ternyata pakai AC. Di rumah Bapak Haji tidak ada AC. Di sini pakai AC. Yang luar biasa juga ini gurunya. Jadi menyesal sekali seumur hidup menyesal pernah dapat guru ruangan ber-AC. Cuma beliau di ruangan ber-AC. Itu yang ketiga. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Ya, yang kelima, maka saya mengajak, sampaikan kepada adik-adik, ajaklah keluarga kita, saudara kita, teman kita. Dan saya berkeyakinan, kami berkeyakinan, di Sulawesi Utara, MPTT ini akan menjadi ikon terbesar adalah Kabupaten Bolang Monggoraya. Dan kami berada di depan. Mutiara ini kami akan pindahkan di Bolang Monggor. Kalau kalian biarkan. Itu yang kelima. Yang keenam. Baru 20 hari masuk menjadi sesudah dibaiat oleh beliau, maka beliau menyampaikan kalau boleh pergi di Aceh ketemu dengan guru kita, mursyid kita, yaitu Abuya Syekh Amr Wali Al-Khalid. Saya agak kaku menyebut nama beliau, bergetar.
Saya tidak sanggup menyebut nama beliau, tapi saya harus sebut. Maka kami berjalan, berangkat. Saya bersedia, saya sendiri. Dan H-2 mau berangkat ke Aceh. Saya tidak ada uang sepeser pun. Yang saya ingat hanya uang 70.000 rupiah. H-2. Tapi saya tidak pernah menyebutkan ke beliau. Pada waktu malam jam 3 saya sholat malam dan berdoa. Alhamdulillah besoknya saya bisa mendapat rezeki 10 juta. Karena niat untuk ketemu dengan wali yang ada, Syekh Amran yang ada di Aceh. Baru niat bisa mendapatkan rezeki. Maka kita bisa berangkat. Uang tiket kirim. Saya berangkat diantar oleh adik-adik, istri dan anak bersama beliau. Sini kita sama-sama rombongan naik pesawat. Naik pesawat dari Manado, Makassar. Makassar, Surabaya. Surabaya, Batam, Medan. Sampai di Medan kami tidak pernah guru kita menyampaikan bahwa ada jemputan. Tidak pernah beliau sampaikan. Kami akan berusaha untuk cari kendaraan. Tapi alhamdulillah dengan rahmat, dengan berkah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada guru besar kita, kami mendapat jemputan dari Wali Medan di bandara dengan menyiapkan kendaraan, dan kendaraan itu sudah dibayar. Kami tidak membayar kendaraan. Kami dijemput waktu malam sampai di Medan, Kuala Namu. Dari sana kita berangkat. Ternyata kami pun masih diundang untuk makan malam oleh MPTI, MP2TI, ibu-ibu. Sudah tengah malam kami masih dijemput, sudah diatur makanannya dan kita makan waktu malam. Kita makan. Jadi kalau ada asumsi mengatakan kami tidak dijemput, memang kami tidak dijemput. Kami tidak pernah meminta siapapun menjemput kami. Tetapi alhamdulillah ada yang menjemput kami. Dan itu kami tidak tahu perintah dari mana. Dan beliau menyampaikan, insya Allah ini adalah berkah dari guru Abuya Haji Syekh Haji Amran Walid Al-Khalidi. Itulah karena doa beliau. Kami berangkat dari Medan, kami menuju Aceh. Di tengah jalan kami ada berhalangan kendaraan yang celaka, sehingga kami kurang lebih 3 jam menunggu untuk bisa lewat. Dan kami masuk di Aceh sudah pagi. Kalau tidak salah saya ingat jam 10 kalau tidak salah pagi kami ya sampai di Aceh. Kemudian kami sudah disiapkan tempat, dan saya satu kamar dengan guru kita. Saya tidak pernah menyangka, dan saya tidak pernah menduga, dan saya tidak pernah menginginkan untuk bisa tidur satu kamar dengan guru kita. Guru saya dan guru kita. Saya satu kamar dengan beliau. Di kamar itu hanya ada satu tempat tidur, kemudian di alas. Ini sejarah harus saya ceritakan. Waktu mau tidur, beliau menawarkan saya, Pak Haji tidur di atas keranjang, saya tidur di bawah. Alangkah naifnya dan alangkah buruknya saya kalau saya tidur di atas ranjang, beliau tidur di lantai. Maka saya tidur di lantai. Jadi itu kasur itu koi kosong, yang ada orang tidur. Karena beliau tidur di lantai, saya juga tidur di lantai. Sama-sama. Malam pertama dan malam kedua. Malam kedua, tengah malam sudah terbangun kurang lebih jam 3. Saya terbangun, beliau sedang duduk berzikir. Saya bangun, ambil air wudhu, kemudian saya berdialog dengan beliau sampai subuh. Banyak yang kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat. Besoknya kami sore
saya bersama dengan guru mendampingi beliau ketemu dengan wali Jakarta. Alhamdulillah kami diterima dengan baik, silaturahmi. Kemudian beliau guru memperkenalkan ini Pak Haji Sukmo Duto asal dari Bola Anggung. Kalau kali ini datang. Dan sanalah kami kemudian bersama-sama datang ketemu dengan Abuya. Ini saya harus sampaikan kepada kita semua agar supaya tidak sampai ada informasi yang melebih-lebihkan atau mengurangi, supaya tidak menjadi cerita dan fitnah. Saya sampaikan ini untuk kita, tidak untuk siapa-siapa, khusus murid-murid, termasuk pribadi saya. Di sanalah kami ketemu di masjid bersama-sama dengan Abuya, dan di sana sudah ada rombongan yang sedang menyampaikan bahwa ada saudara-saudara kita juga ada di sana. Dan Sulawesi Utara sama-sama kami. Alhamdulillah mereka sudah sampai di sana, dan pada saat itulah saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa beliau guru kita ditawarkan oleh Abuya untuk duduk di samping sebelah kanan beliau. Dan sesudah itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran kami. Sesudah itu kami tidak lama langsung berdiri dan kembali ke tempat istirahat. Itu besoknya, jadi kami selama di sana, saya selama di Aceh bersama dengan guru kita ini 3 kali ketemu dengan Abuya dan 1 kali dengan wali Jakarta. Yang terakhir, saya pada saat kita mau pamit pulang, ada titipan kepada kita semua dari Abuya. Saya masih ingat itu. Ada sebuah kotak yang di dalam kotak itu ada intan berlian. Bagi siapa yang menginginkan dan mendapatkan intan berlian itu, bersihkan hati dan tatap lurus ke depan, jangan melirik ke kiri dan ke kanan, karena sesungguhnya yang di depan itu adalah kebaikan. Jadi jangan melirik ke kiri dan jangan melirik ke kanan, tatap ke depan. Karena beliau diamanahkan, jadi diamanahkan oleh guru besar kita, oleh ayah rohani kita, Pak Haji Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, bahwa Provinsi Gorontalo, Raja Ampat, Ternate dan Sulawesi Utara itu tetap beliau tidak boleh biarkan. Beliau harus tetap seperti yang disampaikan tadi, bahwa pelajar MPTT ini harus tetap berjalan dan berdiri tegak, tanpa harus melirik dan melihat ke kiri dan ke kanan, karena di depan itu adalah intan berlian. Oleh sebab itu, mari kita semua, mari kita bergandengan tangan, mari kita saling membangun tali silaturahmi. Perbedaan adalah rahmatan lil alamin. Jangan perbedaan dijadikan ajang perseteruan, karena perseteru itu akan mendatangkan kejahatan dan kemungkaran. Maka bangun silaturahmi. Barang siapa yang membangun tali silaturahmi, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, umurnya panjang. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Dan yang ketiga, dimudahkan rezekinya. Semoga kiranya guru kita, guru besar kita,